Aku masih ingat kejadian itu, di mana aku beberapa saat petang mulai datang. Warga terburu-buru berlari ke arah suatu tempat, rumah Pak Rohin, kepala desa Sarirejo. Tempatku tinggal di saat itu. Namaku Ani. Saat itu aku masih berumur 12 tahun dan duduk di bangku SMP. Rentetan kejadian yang mengerikan ini adalah hal yang tidak pernah bisa aku lupakan hingga saat ini. Dan semua dimulai dari ritual ini. Ada apa toh, Pak? Tanya bapak pada salah satu warga yang ikut berlari ke sana. Rame, Pak, rame. Bu Deni berantem sama anaknya. Pak Aji nggak tahu masalahnya apa. Kesana aja, Pak. Ucapnya yang segera meninggalkan kami. Bapak yang penasaran pun segera pergi, berlari mengikuti orang itu. Aku pun mengambil kasutku dan segera mengikuti bapak. Sudah ada belasan orang di sana berkumpul, memandangi orang-orang di sana dari jauh. Kalau kamu berani fitnah suamiku lagi, tak rusak mulut. Kata-kata kasar itu keluar dari mulut seorang ibu pada seorang perempuan muda yang tengah menangis, tak jauh dari posisi ayahnya. Rupanya, bukan pertengkaran mereka yang menjadi hal menarik untuk menjadi tontonan warga. Anak perempuan yang menangis itu sedang terbaring terbungkus kain kafan di hadapan ibu yang mengupas tadi. Juga terlihat seorang pria yang sudah siap dengan kain kafan. Ia membungkus dirinya. Dia diperlakukan seperti jenazah dimandikan, disalatkan, dan dibungkus dengan kain kafan. Gila, orang-orang itu sudah gila. Gumam bapak. Itu kenapa toh, Pak? Kok nakutin? Tanyaku. Bapak tidak segera menjawab. Ia masih melirik di antara warga desa lain, sembari melihat kedua orang yang sekarang sudah terbungkus kain kafan sepenuhnya. Sumpah pocong, jawab bapak. Mereka adalah Pak Kadirin, suami dari Bu Deni. Aku sempat mendengar Pak Rusli sudah bertemu dengan mereka untuk menangani masalah mereka. Tapi aku tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Setelah terbukti bahwa janin di perut anak tunggal itu bukan anakku, keluargamu juga harus meninggalkan desa di malam ini. Teriak Pak Darin yang sudah putus asa. Ia pun segera mengambil posisi di sebuah tikar yang telah disiapkan bersama beberapa saksi. Pak Imah, gimana Pak? Imah takut. Renge Imah ketakutan melakukan ritual itu. Aku sedikit iba melihatnya. Umurnya yang baru belasan tahun, sudah harus menghadapi masalah seperti ini. Dari pembicaraan warga barusan, aku baru tahu bahwa Imah hamil dan menuduh Pak Kadirin yang menghamilinya. Pak Kadirin jelas membantahnya. Sudah beberapa hari pertikaian di antara keluarga mereka terus berlanjut hingga tidak menemukan titik temu. Pak Aji yang terus berusaha menuntut keadilan terus mendesak Pak Kadirin untuk mengaku. Sampai akhirnya Pak Kadirin menantang Imah untuk melakukan sebuah ritual yang lama tidak terdengar di desa kami, yaitu sumpah pocong. Kamu yakin tidak berbohong kan Imah? Tanya Pak Aji. Imah jujur Pak, ucapnya sambil menangis. Kalau kamu jujur, kamu akan selamat. Bapak akan jagain kamu, hibur Pak Aji. Imah tidak punya pilihan, sepertinya Pak Haji pun sudah terdesak. Kalau ia menghindar maka anaknya akan dicap warga desa sebagai pembohong, wanita murahan, dan harus hidup menanggung beban itu bersama anak dikandungnya. Apalagi nama keluarga mereka juga ikut rusak. Seketika, suasana rumah Pak Rusti menjadi hening. Tidak ada suara bisik sedikit pun di dalamnya. Semua penasaran menyaksikan ritual itu dengan hening. Hingga akhirnya, Ustadz Kamil itu menyelesaikan mantranya. Silakan Imah, ucapkan sumpahmu, kata Ustadz Kamil. Imah terisak menahan rasa takutnya, namun ia menyegarkan diri untuk membuka mulutnya. Saya Imah bin Ajirin dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, melakukan sumpah mubahlah ini. Laknat Tuhan atas diriku, dan matilah aku saat ini juga bila aku berdusta. Anak yang berada di kandunganku ini adalah anak Pak Hadirin. Seketika angin dingin bertiup di antara kami.
Ucapan Ima dengan isak tangis terdengar lirih di telinga kami. Masih berani bohong juga anak sundal, umpat Pak Kadirin. Ini masih di dalam ritual sekarang. Ucapkan sumpah, perintah Ustadz Ramli. Wajah Pak Kadirin seketika terlihat tegang. Matanya terpaku ke satu arah dan mulai terlihat pucat. Kenapa, Pak? Ayo, bacakan sumpah Bapak, ucap Ustadz Ramli. Pak Kadirin menoleh ke arah, namun wajahnya malah terlihat ketakutan. Pak, cepat bacakan sumpahnya. Jangan bilang Bapak takut, ucap Bu Deni, istrinya dengan wajah kesal setengah mati. Pak Kadirin terlihat menelan ludahnya. Bapak mau menarik ucapan Bapak tadi, tawar Pak Ustadz Ramli. Tidak, teriaknya Bu Deni. Bapak nggak salah. Dia akan buktikan di sini. Mendengar ucapan istrinya, Pak Kadirin pun terus membacakan sumpah yang sudah tertahan di tenggorokannya. Saya Kadirin bin Hasbin, dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, melakukan sumpah mubahalah ini. Laknat Tuhan atas diriku, dan matilah aku saat ini juga, bila aku berdusta, bahwa saya benar tidak berbuat apapun yang dituduhkan. Anaknya bukan anak saya. Bila saya berbohong, Pak Kadirin terlihat pucat ketika ia ingin mengucapkan kata-katanya. Saya tidak akan terbangun dari wujud pocong ini. Seketika perasaan aneh terjadi lagi, dengan datangnya angin dingin di sekitar tengkuk kami. Setelah menerima sumpah itu, Ustadz Ramli pun mengelilingi tubuh mereka. Tak lama kemudian mereka berdua pun tertidur, dan Ustadz Ramli menutup wajah kedua orang ini dengan selembar kain putih. Saat lewat tengah malam, akan ada salah satu dari mereka yang tidak terbangun, ucap Ustadz Ramli. Wajah Budeno dan Par Aji saat itu tertegun, menahan rasa tegang akan hasil dari sumpah pocong ini. Tengah malam masih lama, kami pun merasa harus tetap berada di tempat itu sebagai saksi atas ritual ini. Tepat saat malam melewati puncaknya, Ustadz Ramli membuka kain putih yang menutup wajah Imah. Namun tidak ada dari mereka berdua yang terbangun. Mereka berdua meninggal. Seluruh warga kebingungan. Pak Aji dan Bu Deno menangis menuntut jawaban Pak Ustadz Kamil. Bagaimana itu bisa terjadi? Tapi Ustadz Kamil pun bingung. Penyesalan muncul dari wajah Bu Deno dan Pak Aji. Paginya pemakaman pun dilakukan. Warga tidak terlalu banyak berbicara pada Pak Aji dan Bu Deno. Mereka lebih banyak bergunjing sesama warga, mempertanyakan tentang hasil sumpah pocong ini. Kalau begitu, setidaknya warga desa menganggap pemakaman itu adalah hari terakhir dari konflik ini, dan ternyata mereka salah. Suatu malam, aku dan beberapa warga sedang menonton tayangan sepak bola di pos. Di masa itu, televisi masih merupakan hal langka dan belum banyak yang bisa memilikinya. Pos ronda adalah tempat favorit kami untuk menonton televisi saat ada tayangan yang ramai. Saat malam semakin larut, ada seorang anak bernama Ragil yang menatap ke arah jalan yang berdekatan dengan kebun. Wajah pucat dan hanya terpaku ke arah itu. Gil, ngapain lu? Aku memainkan tanganku di hadapan matanya. Aku pulang duluan ya, ucapnya terlihat ketakutan. Kami pun curiga dan menoleh ke arah yang membuat Ragil ketakutan seperti itu. Tidak jauh dari tempat kami berada, di jalan desa yang bersebelahan dengan kebun pisang, terlihat sosok pocong yang melayang perlahan melintasi jalan desa. Pocong! Semua melihatnya dengan jelas. Itu bukan bayangan putih layaknya asap, tapi sosok makhluk yang terbungkus kain kafan lusuh yang melayang. Saat menyadari penampakan itu, seketika pemuda yang berkumpul di tempat itu membubarkan diri dan lari terbirit-birit menuju rumahnya masing-masing. Aku dan Rena pun terpaksa memutar arah. Keesokan harinya, kabar mengenai penampakan pocong itu menyebar ke warga desa. Tapi cerita dari pemuda pos ronda itu hanya menjadi cerita biasa di desa
Sarirejo. Sampai pada malam berikutnya, sesuatu terjadi. Suara ketukan terdengar di rumah. Saat itu, Yono dan orang tuanya sedang tertidur. Ibu Yono tahu suara ketukan itu bukan berasal dari rumahnya. Namun, karena suara ketukan itu terus terdengar, ia pun terbangun dan mencoba mengintip dari horden rumahnya. Dan benar saja, ketukan itu berasal dari depan rumahnya, rumah Bu Deni. Namun, Bu Yono tidak pernah menyangka dengan apa yang dilihatnya. Kini, ia tahu mengapa tetangga di depan rumahnya itu tidak membuka pintu. Pemandangan yang ia lihat saat ini seketika membuatnya lemas. Di hadapannya ada pocong yang tak henti-hentinya mengetuk pintu rumah Bu Deni. Makhluk yang terbungkus kain kafan itu berdiri di depan pintu dan mengeluarkan tangannya yang membusuk dan terus mengetuk pintu rumah Bu Deni. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ketakutannya Bu Deni yang tinggal seorang diri dan mengetahui ada sosok pocong yang mengetuk pintu rumahnya. Bu Yono pun memilih untuk menutup horden jendelanya dan kembali ke kamarnya. "Kenapa, Bu?" tanya ayahnya yang juga terbangun. "Jangan keluar, Pak, ada pocong." "Ngawur kamu." Ayah Yono ingin memastikan ucapan istrinya itu. Namun istrinya bersikeras menahannya. Ia takut jika pocong itu sampai berbalik dan menuju ke rumahnya. Kejadian itu tidak hanya terjadi sekali. Malam berikutnya giliran rumah Pak Ragil. Saat itu, Ragil sendiri yang mendengar suara ketukan pintu. Sebenarnya ia curiga dengan suara ketukan yang terjadi di tengah malam. Namun, karena merasa terganggu, ia pun membuka pintunya dan mendapati bahwa ia mengetuk. Itu adalah sosok pocong yang jadi perbincangan warga. Wajah pocong itu menghitam seolah sudah membusuk. Ragil mencium sendiri bau amis dari sosok yang terbungkus kain kafan itu. Entah apa yang terjadi setelahnya. Tapi saat paginya, Bu Ragil menemukan Ragil terbaring tak sadarkan diri di pintu rumahnya. Saat itu desa Sarirejo mulai cemas dengan teror sosok pocong yang sudah terjadi selama berhari-hari. Ada yang melihat pocong itu melayang melintasi desa. Ada rumah yang diketuk tanpa henti. Dan bahkan ada yang berpapasan di tengah jalan saat sedang memasuki desa. Mbak Indri namanya. Ia merantau ke kota untuk bekerja dan pulang beberapa bulan sekali untuk menemui orang tuanya. Saat itu Mbak Indri baru saja turun dari angkutan umum. Ia berjalan melintasi jalan desa hingga memasuki gapura desa Sarirejo. Dari jauh, samar-samar ia melihat seseorang berdiri menatapnya. Sontak Mbak Indri merasa tidak nyaman. Ia merasa keanehan pada orang yang menatapnya itu. Saat semakin dekat, tiba-tiba orang di hadapan Mbak Indri itu terjatuh lemas dan berpaling berlari ketakutan. Mbak Indri pun bingung, tapi saat itu juga ia mencium bau busuk. Seketika Indri merinding sejadi-jadinya. Sesuatu menetes di lehernya, membuat Indri merasa semakin panas dingin. Ia pun menoleh. Dan sosok pocong sudah berada di belakangnya. Indri lari pontang-panting dan berteriak meminta tolong. Setiap menoleh, sosok pocong itu terlihat masih mengikutinya hingga sampai di dekat pos. Ada beberapa pemuda yang menghampirinya. Lelaki yang kabur tadi rupanya meminta pertolongan pada warga desa untuk menolong Indri. Dan saat sudah banyak warga di sana, pocong itu pun tak lagi terlihat. Kejadian Indri semakin meresahkan. Ketika keesokan harinya, Indri sakit dengan luka aneh. Bekas ludah pocong itu menetes, rasa gatal di tubuhnya tidak mau menghilang, dan terus mengeluarkan bau busuk. Keresahan warga pun semakin memuncak. Mereka mencoba melindungi diri dengan meneburkan garam ke sekitar rumah mereka, agar tidak didatangi pocong itu. Mereka juga sering mengadakan pengajian, berharap pocong itu tidak lagi mengganggu warga. Tapi rupanya usaha mereka tidak banyak membuahkan hasil. Masih ada yang mengganggu rumahnya didatangi sosok pocong itu. Pak Rusli pun mengumpulkan perangkat desa dan warga yang berpengaruh
untuk membahas tentang ini. Ustadz Ramli pun diundang untuk membahas tentang sosok pocong tersebut. Pertemuan itu mengkaitkan kemunculan sosok pocong itu dengan sumpah pocong yang dilakukan oleh Imah dan Kadirin. Tidak ada cara lain selain menghadirkan kedua orang terdekat almarhum untuk mencari tahu apa yang terjadi. Namun hal yang tidak terduga pun mereka temukan. Bu Deni memang terlihat trauma saat didatangi sosok pocong itu. Namun sejak saat itu, ia selalu mendapat mimpi buruk bahwa ia didatangi oleh suaminya. Menurutnya, di mimpinya itu, Kadirin masih bersikeras menentang bahwa ia bersalah. Bu Deni hanya sedih melihat keadaan Kadirin di mimpinya. Ia selalu mengatakan bahwa ia menuntut keadilan. Tapi saat datang ke rumah Pak Aji, mereka pun kaget. Rupanya sudah beberapa hari Pak Aji sakit dan membuatnya tidak bisa meninggalkan ranjangnya. Bu Aji menceritakan keadaan suaminya yang selalu merintih kesakitan, bahkan saat tidur. "Ada apa sebenarnya ini, Bu?" tanya Ustadz Ramli. "Saya nggak tahu, Pak Ustadz. Sudah kehilangan Imah, sekarang suami saya jadi seperti ini," jawabnya sedih. Ustadz Ramli pun meminta izin untuk memeriksa Pak Aji. Ia melihat kejanggalan pada penyakit yang dialami olehnya. Ada luka koreng di kulitnya yang terus mengeluarkan bau busuk. Tubuhnya kaku, kesadarannya terganggu. Pak Aji selalu berhalusinasi melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan. "Pergi! Ayo pergi!" Pak Aji menuju ke arah jendela. Ia benar-benar ketakutan dan berusaha menutupi matanya. Ustadz Ramli pun menoleh dan ia terperanjat melihat sosok pocong berdiri di luar di balik jendela itu. "Astagfirullah, istighfar Pak Ramli." Ia pun membacakan ayat kursi dan doa-doa di tempat itu. Sosok pocong itu menghilang. Namun, Ustadz Ramli pun tahu. Kini ia yakin kebetulan sosok itu berhubungan dengan Pak Aji. "Sulit untuk menolong Bapak," kata Pak Ustadz pada Bu Aji. "Maksudnya gimana Pak Ustadz?" "Penyakit itu sudah menggerogoti tubuh Pak Aji, dan dia diganggu oleh makhluk halus. Saya bisa saja meminta bantuan kiai di pesantren untuk meruqyah Pak Aji, tapi semua Allah yang menentukan. Namun setelah tahu usaha medis yang dilakukan tidak berdampak, Bu Aji pun menyarankan pengobatan suaminya pada Pak Ustadz. Kiai Gustaf namanya. Ia datang beberapa hari kemudian bersama beberapa santri atas permintaan Ustadz Ramli dan Pak Rusli yang selaku kepala desa. Ia datang bersama beberapa santri ke rumah Pak Aji. Seusai menunaikan sholat maghrib, Kiai Gustaf dan santrinya mendoakan Pak Aji dan membacakan ayat suci Al-Quran di dalam kamarnya. Alunan ayat suci itu membuat Pak Aji meronta-ronta. Ia merasa tidak nyaman dan terus berteriak, "Orang ini yang membuat perkara." Suara mengerikan terdengar dari tubuh Pak Aji. Jelas itu bukan suara Pak Aji. Tiba-tiba listrik di rumah itu pun mati tanpa sebab. Kegelapan menyelimuti kamar Pak Aji dan membuat para santri gelisah. Namun kemudian daun jendela terbanting begitu saja. Angin kencang berhembus bersama masuknya cahaya bulan yang sedikit menerangi kamar, dan pocong itu ada di sana. Ia berdiri menginjak wajah Pak Aji yang tak mampu melawan. "Urusanku selesai jika orang ini sudah mati," ucap sosok itu dengan suara yang keluar dari tubuh Pak Aji. Sementara pocong itu hanya diam, menatap tajam pada Kiai Gustaf. "Aku tidak punya niat berbicara dengan setan," ucap Kiai Gustaf, yang dengan tegas membaca doa-doa dengan tasbih di tangannya. Pocong itu terlihat gelisah. Ia geram, suara erangnya terdengar, membuat siapapun di ruangan itu menjadi merinding. Tak lama kemudian, pocong itu pun menghilang. Mereka hampir saja bernafas lega. Tapi tiba-tiba seorang santri berdiri. Ia menatap Kiai Gustaf
dengan mata yang memutih. Kulitnya seketika memuncak dan urat-urat di sekitar wajahnya menebal. Santri itu tertawa mengerikan dengan liurnya yang terus menetes dari mulutnya. Mungkin kau mau mendengarkan bila santrimu yang berbicara. Kiai Gustaf menjadi geram. Ia meminta santrinya memegangi santri yang kesurupan itu dan melakukan ruqyah kepadanya. Santri itu meronta-ronta dengan kekuatan yang tak masuk akal. Namun Kiai Gustaf menahan tenaganya dengan doa yang ia bacakan. "Kiai!" teriak salah satu santrinya. Santri yang kerasukan itu terurai lemas. Namun santri lainnya pucat melihat sesuatu di belakang Kiai Gustaf. "Pocong, Kiai!" Kiai Gustaf menoleh dan pocong itu tepat berada di belakang Kiai Gustaf. Wajah hitamnya yang sudah membusuk bertatapan dengan wajah Kiai Gustaf. Kali ini Kiai Gustaf terperanjat. Ia mundur namun bukan karena takut. "Bila tidak ingin berurusan denganku, setidaknya kau bisa menyampaikan kebenarannya. Ini adalah kutukan yang disebabkan olehnya sendiri." Pocong itu berkata melalui tubuh Pak Haji lagi. Namun sebelum Kiai membacakan doa-doanya lagi, pocong itu mundur pergi dan meninggalkan mereka. Ia benar-benar menghilang dari kamar itu. Tapi untuk kali ini Kiai Gustaf memahami sesuatu. Kiai Gustaf meminta Pak Rusli dan Bu Haji untuk berkumpul bersama mereka. Ada sesuatu yang akan ia lakukan dan itu semua harus disaksikan oleh Bu Haji. Sebuah doa panjang dibacakan oleh Kiai Gustaf dan santri-santrinya. Segelas air putih yang telah didoakan diminumkan pada Pak Haji. Kali ini semua berjalan baik. Pak Haji pun membuka matanya dan mulai mendapati kesadarannya. "Ibu," ucap Pak Haji dengan lemah. "Alhamdulillah, Pak," sambut Bu Haji dengan haru. Kiai Gustaf menghela nafas dan sedikit memalingkan wajahnya. "Bu, ikhlasin Bapak ya. Bapak sudah berbuat salah yang tidak termaafkan," ucap Pak Haji. "Maksudnya apa, Pak? Bapak sudah sadar, Bapak sudah sehat. Sebentar lagi pasti pulih," ucap Bu Haji. Pak Haji menggeleng mendengar ucapan itu. Pak Haji menoleh pada Kiai Gustaf. Ia hanya mengangkat tangannya menunjukkan agar Bu Haji terus memperhatikan ucapan suaminya itu. "Demi Imah, Bapak berbuat dosa. Imah mati karena dustanya. Bapak yang meracuni Kadirin." Mendengar ucapan itu, Bu Haji, Pak Ruslim, dan semua orang yang berada di tempat itu pun kaget. Kini mereka tahu penyebab mengapa sumpah pocong itu memakan 2 korban. Imah hamil, ia dijebak oleh Sastro, warga pendatang desa sebelah yang tiba-tiba menghilang. Ia dibawa ke sebuah gubuk. Dia diperkosa oleh Sastro dan teman-temannya yang mabuk. Saat dia ingin pulang, Pak hadirin yang berada di tempat yang tak jauh darinya. "Begitu, Pak?" "Enggak, Bu. Ima enggak pernah cerita. Bapak tahu dari orang yang menjual minuman itu ke orang-orang. Waktu Ima hamil dan menuduh hadirin, Bapak enggak mau warga tahu kebohongan Ima. Waktu sumpah pocong diputuskan, Bapak memutuskan untuk membunuh Kadirin, untuk membersihkan nama Imah." "Astagfirullah, Pak. Bapak berdosa pada Ibu. Bapak berdosa pada Ibu. Bu Deni, warga desa, dan Bu Deni, dan semuanya, biarkan Bapak menembus dosa Bapak," ucapnya lagi. Suara tangisan Bu Haji memenuhi ruangan itu. Ia tahu bahwa kepergian suaminya sudah tidak bisa dihindari. Setidaknya kali ini tidak pergi dengan tersiksa dan bisa mengakui dosa-dosanya sebelum kepergiannya. Malam itu, Pak Haji menghembuskan nafas terakhir. Kabar itu menyebar cepat ke warga desa, termasuk Bu Deni. Ia yang mendengar pengakuan itu langsung dari Bu Haji, yang ditemani Pak Rusli pun tak mampu menahan tangisnya. Namun, Bu Deno berhati besar.
ia tak melimpahkan kesalahan itu pada Bu Aji dan menganggap bahwa Pak Aji sudah menerima balasan atas perbuatannya. Sepeninggal dari cerita Pak Haji tadi, teror pocong yang sering muncul di desa Sarirejo kini telah menghilang dan kisah pun berakhir.